tafsir Juz Amma yang pada pagi ini kita akan tafsirkan surah Abasa. Surah Abasa adalah berjumlah 42 ayat. Kita telah tafsirkan 20 ayat pertama. Oleh sebab itu, kita akan sambung hari ini dengan ayat yang ke-40, ayat yang ke-24. Kita sudah tafsirkan ayat 23, ayat 1 hingga 23. Tolong lihat pada hari ini pelajaran kita bermula daripada muka surat 62 atau 63. 63. Setengah cetakan 62, setengah cetakan 63. Okey. Kita mula dengan kalau pada ayat-ayat terdahulu. Itu dia. Ustaz teruskan. Kalau pada ayat-ayat terdahulu, iaitu 23 ayat pertama, Allah SWT telah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya yang terdapat pada tubuh manusia dan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya. Maka pada ayat berikutnya, Allah memperingatkan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain yang sangat erat hubungannya dengan keperluan pokok hidup manusia, iaitu makanan-makanan yang mereka makan. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, yakni hujan. Kemudian kami beri belah bumi dengan sebaik-baiknya, sehingga muncullah tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon korma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Hadirin dan hadirat, nikmat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Kita kena ingat nikmat Allah yang dua ini. Dalam ilmu Asmaul Husna disebut nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini. Di dunia ada dua. Tolong ikuti. Nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Nikmatul imdad. Kalau tak salah Ustaz pernah tulis di sini, nikmat terbagi dua. Nikmat Allah terbagi dua. Pertama namanya nikmatul
nikmat Allah. Nikmatullah terbagi dua. Nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmatul imdadi. Ini satu, yang ini dua. Nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia atau kepada mana makhluk termasuk binatang ada dua. Tolong ikuti, nikmatul ijad. Ijad itu dari kata wajada, aujada, yujidu ijad. Dari kata wujud. Hadirin dan hadirat, betul tak? Kita dari tiada sekarang menjadi ada? Betul tak? Itu namanya nikmatul ijad. Nikmat Allah mengwujudkan kita, mengadakan kita yang sebelumnya tiada. Tolong jawab, siapa yang mengadakan kita dari tiada menjadi ada? Mak bapak ke atau Allah? Allah, mak bapak penyebab saja. Bersyukur tak kita dijadikan oleh Allah dalam bentuk manusia yang sempurna? Jangan ingat hanya itu. Nikmatul imdad. Nikmatul imdad maknanya nikmat yang dihajatkan oleh setiap makhluk. Kalau sekedar Allah menjadikan kita dari tiada kepada ada, Allah Subhanahu Wa Taala adakan juga ke apa yang kita perlu dan hajatkan untuk survival? Beras, gandum, buah-buahan, daging, ayam, sayur mayur, buah-buahan. Siapa yang mengadakan itu semua? Yang itu tu namanya nikmatul imdad. Allah jadikan juga, selain menjadikan kita, Allah jadikan juga apa yang kita perlukan. Termasuk tak Allah anugerahkan kita oksigen? Termasuk tak yang dengannya kita dapat bernafas dengan lega? Termasuk tak Allah letakkan kita di muka bumi? Termasuk tak nikmatul apa itu? Imdad. Bayangkan kalau kita berada di bulan, betul tak kita akan terawang-awang melayang-layang? Kalau meludah, barangkali jatuhnya ke muka sendiri. Itu kalau ludah, kalau berak, akan berterbangan. Apa sebab? Allah SWT letakkan kita di dunia ini. Bagus tak? Sebab untuk manusia ini, atmosfer yang paling sesuai sehingga kita selamat berjalan ke mana-mana, tidak melayang-layang. Sekali lagi, nikmat daripada Allah di dunia terbagi berapa? Pertama, nikmatul. Yang kedua, nikmatul. Yes. Begitu juga binatang. Bukan Allah mengadakan binatang sahaja. Allah juga adakan tak kemudahan-kemudahan binatang seperti rumput? Yes. Baik, kita teruskan. Beberapa pengajaran dapat diambil dari ayat-ayat di atas antaranya. Ini dia beberapa pengajaran. Allah SWT mengajak manusia supaya merenung bagaimana Dia telah mencipta makanan untuk mereka sebagai penyebab kelangsungan hidup mereka. Bagaimana Allah mengatur dan menyediakannya untuk keperluan mereka. Sejak daripada minuman atau menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia membelah bumi dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan cara membajak atau menggunakan binatang atau peralatan, sehingga dengan demikian akan muncullah dengan izinnya tanaman yang beraneka rupa dan rasa. Semuanya ini termasuk nikmatul ijad atau imdad. Ijad atau imdad. Imdad. Yang kedua, Allah SWT menyenaraikan pelbagai jenis tanam-tanaman
Di dalam ayat di atas seperti biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun dan kurma, buah-buahan dan rumput-rumputan. Allah Subhanahu Wa Taala mengawali semua tumbuh-tumbuhan itu dengan biji-bijian seperti gandum dan beras. Karena ia merupakan asal dan asas makanan utama manusia. Terutama manusia yang berada di tempat Quran diturunkan. Jangan tanya ya ibu-ibu, mengapa Allah tak sebut cempedak? Mengapa Allah tak sebut durian? Ini musim-musim dua buah-buahan itu. Ustaz pernah sebut dulu. Segala cerita yang ada dalam Quran, Allah SWT sesuaikan dengan keadaan di mana Quran itu diturunkan. Kalau disebut umpamanya anggur, betul tak di negara Arab ada anggur? Disebut kurma, disebut rumman, delima, disebut rumput-rumputan, memang wujud. Segala yang tak wujud di sana Allah tak akan sebut. Allah sebut segala benda-benda yang ada di situ pun Abu Jahal tak percaya. Macam mana kalau disebut cempedak, lagilah. Dia akan tolak langsung. Saja cempedak. Oleh sebab itu kita jangan tanyakan itu. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir, Quran diturunkan oleh Allah bersesuaian dengan keadaan ketika Quran itu diturunkan. Itu dia jawabannya. Yang ketiga, tujuan Allah menjadikan semua tumbuh-tumbuhan itu adalah untuk kesenangan bagi manusia dan binatang. Dan bila untuk kesenangan, untuk survival, dipanggil dengan nikmatul ijad atau imdad. Imdad, jangan lupa imdad. Sedangkan maksud perkara ini diterangkan adalah untuk membuka minda manusia bahawa kebangkitan dari kuburan kelak pada hari kiamat bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah mampu. Yang keempat, menghidupkan tanam-tanaman dari tanah yang tandus dan gersang membuktikan kesanggupan Allah yang maha kuasa menghidupkan kembali mereka setelah jasad dan tulang belulang mereka reput dan hancur. Ibu-ibu, di dunia ini saja sesuatu yang sudah mati, kering sekering-keringnya. Ustaz buat contoh. Biji labu, biji ketola, biji apa saja, cili. Dah 2 tahun dah kita simpan di dalam almari. Kemudian kita letakkan di tempat yang lembab. Kena air. Dia akan bercambah tak? Maknanya dari yang mati itu Allah mampu tak menghidupkan balik? Lalu mengapa hai orang Mekah bila kamu mati kononnya mustahil Allah boleh hidupkan kamu balik? Boleh faham? Itu maksudnya. Allah hendak sindir orang-orang Mekah yang tidak percaya adanya hari berbangkit. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, ayat-ayat di atas menyatakan betapa hebat kekuasaan Allah sehingga mendorong manusia untuk beriman kepadanya dan ayat-ayatnya serta rasulnya dan beriman bahawa kelak semua kita akan dikembalikan kepadanya. Sebagaimana ayat-ayat ini juga menunjukkan bahawa manusia masih tetap saja dikira kurang mensyukuri nikmat Tuhannya yang sekian banyak walaupun mereka mampu berpuasa sepanjang zaman dan mendirikan salat dalam semua waktu. Ayat ini menunjukkan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, barang siapa yang memperhatikan dengan cermat semua nikmat ini, niscaya dia akan merasa berkewajiban untuk mensyukuri Allah dan sesungguhnya bersungguh-sungguh untuk kembali ke pangkuannya serta taat kepadanya dan membenarkan segala perkhabaran yang datang daripadanya. Tolong ulang, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Jangankan ayat Quran. Andai kata ustaz atau guru kita menyampaikan, hadirin dan hadirat, alangkah baiknya kalau kita mendapat husnul khatimah, mati dalam iman dan mati dalam amal saleh.
kita boleh komen, Allahumma ja'alna minhum. Ustaz dulu pernah tegur, apabila seorang ustaz berdakwah atau berdoa dalam ceramahnya, mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Amin atau insya Allah? Amin atau insya Allah? Amin, jangan insya Allah. Sebab Nabi melarang. Kata Nabi, Allah la taqul, tolong ulang, la taqul, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma ufirli in syi'ta. Jangan sekali-kali engkau katakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku jika engkau berkehendak. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku jika engkau berkehendak. Ya Allah, cucurilah rahmatmu kepadaku jika engkau berkehendak. Apa makna insya Allah? Apa makna insya Allah? Dengan kehendak Allah, itu maknanya. If God willing, itu maknanya. Jika Allah berkehendak. Oleh sebab itu, bila kita berdoa pada Allah sesuatu yang kita memang menginginkan, betul tak rahmat Allah semua kita menginginkan? Betul tak masuk syurga semua kita menginginkan? Mengapa jawab insya Allah? Jika engkau berkehendak. Itu yang Nabi larang. Tapi sepatutnya kita jawab dengan, apa makna amin? Ya Allah, kabulkanlah doa ustaz itu. Ya Allah, perkenankanlah doa itu. Itu yang betul. Betul tak dulu-dulu selalu kita dengar bila ada doa macam itu, insya Allah. No. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari semua pendedahan di atas maksudnya, bermaksud pertama memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan akan keesaan Allah, yaitu tauhid. Yaitu Allah mampu tak membangkitkan manusia yang sudah hancur tulang belulangnya? Mampu tak? Siapa yang mampu? Allah saja, tidak yang lain. Betul tak? Itu membawa makna tauhid. Yang kedua, memaparkan bukti-bukti akan kekuasaan Allah untuk membangkitkan kembali manusia di akhirat nanti. Yang ketiga, memberi dorongan kepada umat manusia agar mereka beriman dan taat kepada Allah. Karena sangatlah bercanggah dengan akal yang sejahtera sekiranya manusia justru mendurhakai Allah yang telah berbuat ihsan, kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Bapa-bapa dan ibu-ibu, bila kita kenang balik nikmat Allah, banyak tak jasa Allah, kalau kita boleh gunakan istilah jasa. Banyak tak jasa Allah pada kita? Hadirin dan hadirat, banyak tak jasa mak bapak kita terhadap kita sehingga kita dewasa? Padahal, setuju tak kalau ustaz katakan, ibu bapa bukan punca nikmatul ijad? Boleh faham? Betul tak bukan mak bapak yang mengadakan kita? Mereka hanya penyebab saja. Betul tak juga bukan ibu bapa punca nikmatul imdad? Beri makan, beri minum, beri pakaian, mak bapak ke atau sebenarnya Allah? Betul tak mak bapak penyalur saja? Kepada mak bapak saja bila tak patuh, dah dapat gelaran anak tidak beradab, anak kurang ajar, maaf cakap, bahasa tak elok. Padahal mak bapak bukan punca nikmatul ijad, juga bukan nikmatul imdad. Macam mana bila durhaka pada Allah? Boleh faham? Itu maksud ustaz. Kita kena fikir untuk tidak durhaka pada Allah Azza wa Jalla. Tolong kita ikuti ayat berikutnya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Okey, terjemahan dulu. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang wajahnya berseri-seri dan ketawa bergembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Na'udzubillah min zalik. Ya, macam itu contohnya. Sekarang tafsiran ayat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perkataan as-sakhah, suara yang memekakkan, ialah nama dari nama-nama hari kiamat. Allah Azza wa Jalla telah mengagungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkannya dan memperingatkan hamba-hambanya terhadap kejadian itu. Kejadian apa itu? Hari kiamat. Ibnu Jarir berkata, barangkali maksudnya tiupan sangkakala. Juga boleh. As-saghah, tiupan yang memekakkan sehingga membuat semua manusia jadi makhluk jadi mati. Imam Al-Balaghawi berkata, ia adalah suara yang memekakkan pada hari kiamat. Dia dinamakan demikian karena suara pekikannya yang sangat kuat sehingga hampir saja memekakkan setiap yang mendengarnya. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, suara yang memekakkan itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Allah menerangkan pada hari berikutnya, pada ayat berikutnya, bahawa ketika tiupan sangkakala yang kedua itu terjadi, maka manusia akan lari dari saudaranya, manusia akan lari dari ibu bapaknya, dan manusia akan lari dari istri atau dari suaminya, dari anak-anaknya. Apa sebab lari? Apa sebab lari? Sebab masing-masing tidak menyelamatkan diri. Itu sebabnya pada hari itu kita dipanggil dengan hidup nafsi, nafsi, individu-individu. Sudah tak ingat lagi dah suami, tak ingat isteri, tidak ingat anak, tak ingat ibu bapa, tak ingat. Nafsi. Ini satu kisah yang cukup bagus. Ikrimah berkata ketika itu seorang laki-laki bersua dengan istrinya. Dia jumpa istrinya. Lalu menyapa istrinya. Tolong ikuti. Ya hadhi. Ayu ba'lin kuntu laki. Wahai istriku, termasuk jenis suami yang bagaimanakah aku ini terhadapmu ketika di dunia dulu? Dia coba tanya. Tapi pertanyaannya ini ada udang di balik batu. Setelah istrinya jawab, engkau adalah suamiku yang baik. Dan seterusnya wanita itu tersebut menyanjung dan memuji kebaikan suaminya. Kemudian dengan sanjungan itu, suaminya lalu berkata,
bolehkah pada hari ini aku memohon supaya engkau beri kepadaku satu saja kebaikan milikmu, supaya dengan satu kebaikan itu aku boleh terlepas dari siksaan sebagaimana yang kau lihat ini? Maknanya diminta tolong tak? Tak tolong. Coba dengar apa jawab isterinya. Sungguh kecil permintaan abang. Panggil abang lah. Namun aku tidak sanggup memberi kepada kamu walau sedikit dari kebaikanku. Karena aku sendiri takut kalau dengan memberi itu aku akan disiksa oleh Allah. Akan berkurang amal baikku. Selanjutnya kata Ikrimah, berkata laki-laki itu ketika laki-laki itu bersua dengan anaknya, lalu berpaut. Lalu dia berpaut kepada anaknya, lalu berkata, Ya bunayya, ayyu walidin kuntu laka. Wahai anakku, termasuk jenis ayah yang bagaimanakah aku ini terhadapmu ketika di dunia dulu? Lalu anaknya menjawab dengan memuji kebaikan ayahnya. Lalu ayahnya memohon pertolongan kepada anaknya sambil berkata, wahai anakku, aku memerlukan sebesar atom, sebesar zarah dari kebaikan-kebaikanmu. Semoga dengan pertolonganmu itu, wahai anak, ayah akan terlepas daripada siksaan yang aku alami sebagaimana yang kau lihat ini nak. Coba dengar. Si anak jawab, sungguh kecil pertolongan yang ayah hajatkan itu. Tetapi anak anda tidak dapat mengabulkan permintaan ayah. Sebab anak anda juga takut siksaan akan menimpa anak anda sebagaimana yang sedang menimpa ayah anda. Betul tak ini anak mak? Anak mak tak ini? Ya, sama dengan jawaban maknya. Memang macam itu pun. Ini yang namanya hidup nafsi-nafsi. Pada hari kiamat, setiap manusia hanya memikirkan keselamatan akan dirinya sendiri. Mereka sudah tidak lagi memikirkan keselamatan orang lain. Walaupun ketika di dunia, dulu hubungan mereka sangat hampir seperti antara suami dan isteri. Sebaliknya, ataupun antara ibu bapa dengan anak-anaknya atau sebaliknya. Betul tak? Kita suami isteri, anak cucu ni dekat ketika di dunia. Betul tak? Tapi di akhirat nanti tidak ada. Sebahagian mufassirin ulama tafsir berkata, orang pertama yang lari pada hari itu adalah Habil dari Qabil. Boleh faham? Siapa yang membunuh? Qabil atau Habil? Qabil membunuh Habil. Betul tak? Nanti Habil nak minta tolong pada Qabil. Itu sebabnya dalam satu riwayat, orang pertama yang akan lari nanti di akhirat adalah Qabil daripada Habil. Sebab dia tahu Habil akan minta tolong dia, minta maaf. Mengapa aku dibunuh? Atau mengapa engkau bunuh aku? Menurut Hal Hasan pula, orang pertama yang akan lari daripada hari kiamat adalah Ibrahim dari bapaknya. Betul tak cerita Nabi Ibrahim, bapaknya penyembah berhala, mati dalam kafir? Termasuk tu juga yang lari pertama daripada anaknya adalah Nabi Nuh daripada anaknya Kanaan, yang mati dalam keadaan sama ada anaknya Kanaan atau istrinya. Hadirin dan hadirat, dua isteri Rasul yang confirm tempatnya dalam neraka. Isteri siapa? Nuh dan Lot. Nuh dan Lot. Tolong ikuti ayat 10 dari surat At-Tahrim. Kalau kita tadi pada sesi pertama, kan surat At-Tahrim 6, 7, 8. Tapi surat At-Tahrim ayat 10 menyebut. Tolong ikuti. Daraballahu masala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Ayatnya panjang, Ustaz terjemahkan saja.
Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir seperti isteri Nuh dan seperti isteri Lot. Kedua-dua wanita itu berada di bawah jagaan dua hamba kami yang saleh. Siapa dia dua hamba Allah yang saleh? Nuh dan Lot. Fakhanatahuma, lalu kedua-dua wanita itu khianat terhadap suami masing-masing. Lalu di akhirat nanti suami masing-masing tidak dapat menolong mereka dari azab Allah. Tolong ikuti penghujung ayat. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Akan dikatakan kepada dua wanita itu, masuklah kamu ke dalam neraka sebagaimana orang-orang lain masuk neraka. Siapa maksudnya dua wanita itu? Isteri Nuh dan isteri Lot. Lalu kita doa, na'udzubillah min zalik atau Allahumma ja'alna minhum. Jangan salah pasang. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah kita daripada bersifat demikian. Surat At-Tahrim, kalau tak salah ayat 10. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambungannya. Makna yang paling tepat untuk ungkapan ayat 34 Abasa, tolong ikuti. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, ialah dengan maksud, tolong ikuti, qillatul ihtimam bi sya'ni haula. Jadi seseorang lari daripada orang lain, maksudnya tidak ambil berat dengan urusan mereka. Tak peduli. Penafsiran ini diperkuat oleh ayat berikutnya. Tolong ikuti. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Ini diperkuatkan lagi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Rasulullah telah bersabda, tolong ikuti, tuhsyaruna hufatan uratan musyatan ghurala. Wa qalat imra'atun ayanzuru ba'duna ba'da qala ya fulana likumri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apa kata Nabi? Kamu pada hari kiamat akan dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan bogel bertelanjang, tanpa pakaian, dan berjalan kaki, dan tidak berkhatan, tidak bersunat. Itu keadaan manusia ketika dihimpunkan di padang mahsyar. Lalu seorang wanita, ada yang mengatakan ini Aisyah, bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu sebahagian kami akan melihat aurat sebahagian yang lain? Baginda menjawab, wahai fulana, wahai wanita, tiap-tiap orang dari kalangan mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Tak sempat nak tengok, itu bahasa lain. Ibu-ibu, jangankan pada padang mahsyar yang kita rasa takut tak? Ini peristiwa yang melanda Island Tower. Island Tower. Betul tak? Apabila kebakaran, kita kan selalu baca, jangan gunakan lift, mesti gunakan tangga. Betul tak? Andai katalah orang yang di tingkat 13 merasa gegaran bahawa Island Tower akan tombang,
dia akan turun melalui tangga. Betul tak? Andai kata ketika turun terlodeh, tertanggal kainnya, sempat ke kita nak tengok kiri kanan? Sebentar lagi nak mati ini. Nak beri gambaran. Betul tak kejadian hari kiamat lebih dari itu? Huru-haranya lebih dari itu. Ini barangkali kita boleh selamat juga, tapi itu pun kita tak akan buat. Tak akan tengok apa yang perkara sekeliling. Yes, itu maksudnya. Selanjutnya, Allah SWT membagi manusia pada hari itu kepada dua golongan. Golongan yang gembira dan golongan yang menderita. Allah SWT mensifati golongan pertama dengan wajahnya yang berseri-seri dan bergembira serta tertawa karena mereka memperolehi apa yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sebagaimana sebagai balasan terhadap amal saleh mereka dan mensyukuri nikmatnya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang gembira ini. Adapun golongan yang kedua disifati oleh Allah dengan wajah yang muram dan bersedih hati karena dulu ketika di dunia bersikap melampau batas dan bergelumang dengan maksiat dan dosa. Na'udzubillah min zalik. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi berkata, manusia pada hari kiamat terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama, golongan ini ketika di dunia suka mencari kebenaran dengan hujah dan dalilnya. Allahumma ja'alna minhum. Mereka yakin beramal selagi amalan itu ada dalilnya. Mereka tidak keberatan mengikuti kebenaran walaupun penyokongnya sedikit. Sebagaimana mereka tidak pernah gentar walaupun pihak yang menentang kebenaran itu pihak yang kuat. Golongan inilah yang akan mendapat ketenteraman di akhirat nanti dan sangat gembira dengan balasan yang mereka perolehi. Allahumma ja'alna minhum. Adapun golongan yang kedua, golongan ini ketika di dunia dulu tidak mau menggunakan akalnya. Mereka lalai memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Mereka telah lebih gemar dan reda dengan kejahilan serta berpaling dari dalil dan hujah yang kokoh karena terlalu ta'assub dan fanatik dengan adat istiadat dan tradisi nenek moyang. Mereka terkepung di dalam nafsu yang batil dan keyakinan yang palsu. Mereka akan menyesal di akhirat nanti dan bersedih hati karena kekufuran mereka ketika di dunia dulu. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan walaupun kita agak terburu-buru menyelesaikannya, tapi kita boleh faham tak? Boleh faham. Itu sebabnya Ustaz suka sekali kalau kita belajar ni kita ada buku. Betul tak? Jadi senang kita ulang kaji di rumah. Jangan lupa ya, beberapa minggu akan datang kita akan masuk surat At-Takwir. Tolong baca lebih dahulu untuk lebih mudah pemahaman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah rahmati Allah. InsyaAllah jumpa Ustaz hari Sabtu depan ya. Besok kelas Ustaz Kariman, Asmaul Husna dan juga dosa-dosa besar ya. Dijemput para jemaah besok hadir ya. Tapi besok breakfast dia tak apa heavy, makan kuih sajalah ya. Itu saja. Siapa yang nak korban boleh serah kepada saya, Ibrahim join kepada korban ya, lagi cepat lagi baiklah ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.